Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi sumber hukum kita, patokan kehidupan kita, baik masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang, berawal dari Quran yang pertama. Tapi ingat ya, Quran itu berbicara ijmal. Quran itu berbicara secara global masalah, di mana tidak akan ada yang sanggup menjelaskan Quran kecuali orang yang memahami Quran itu sendiri. Siapa yang memahami Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bertugas untuk menjabarkan Quran. Penjabaran dari Rasulullah itu disebut semua perilaku Nabi, baik dari bangun tidur maupun sampai tidur lagi, itu semua menjabarkan Al-Quran. Karena Quran menjelaskan hukum Islam itu secara global. Bagaimana mungkin kita kalau mau mengamalkan Quran langsung dari tekstual Al-Quran tanpa ditunjang dengan hadis, tanpa ditunjang dengan hukum sumber yang lain seperti ijma dan qiyas? Waduh, repot kita. Tidak akan benar. Apa sebab? Karena yang paham tentang Quran itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, apa yang dijabarkan oleh Rasulullah dari Quran itu disebut atau dalam bahasa populer kita sekarang sunnah. Nuridu bi sunnati Rasulillah majmu'un ma sadara anhu min qaulin aw fi'lin aw taqririn tuh. Yang dimaksud dengan sunnah Rasul adalah seluruh kumpulan yang keluar dari kanjeng Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan, atau keputusan, atau ikrar. Ikrar itu bisa jadi Rasul diam, itu ikrar, keputusan. Kedudukan sumber hukum Islam yang kedua yang disebut dengan sunnah, fungsinya untuk mensyarahkan Al-Quran. Kenapa? Karena Quran memerintah dan melarang, mengabarkan kisah-kisah terdahulu dan sekarang itu global. Global dan menyeluruh. Sebagian yang disebut dengan sunnah adalah yang masyhur di kalangan para ulama, yaitu yang disebut dengan hadis. Hadis itu menjabarkan semua tentang kandungan yang ada dalam Quran. Apakah itu hadis meninjau dari Rasulullah dengan perilaku Rasulullah? Dengan sebab tidak mungkin ada hadis ini kalau tidak ada sebab yang melahirkan hadis. Itu disebut asbabul wurud. Asbab hukum, syarat-syarat hukum, dan tibanya pangkuan atau beban hukum, atau sesuatu yang menyusul. Misalnya gini menyusul, gara-gara wajib sholat jadi wajib wudu. Gara-gara wajib wudu jadi wajib punya kamar mandi khusus buat gara-gara kita nutup aurat wajib kita pakai baju. Gara-gara pakai baju, maka baju semuanya dibahas. Itu kan susulan. Sebenarnya wajibnya kita ngaji, hadir untuk mencari ilmu. Tapi gara-gara ngaji itu wajib, akhirnya mejanya jadi wajib ada, kitabnya jadi wajib siap. Meja-meja yang kita hadapan adik-adik itu harus ada. Kenapa? Karena awalnya yang diwajibkan cuma satu, ngaji. Cuma gara-gara wajib ngaji, banyak susulannya. Harus pakaian rapi, harus khusyuk, harus wudu dulu, harus bersiwak. Jadi banyak susulan-susulan perintah setelah ditetapkan satu perintah itu ada. Nah, baik itu ketetapan, perbuatan, syarat atau tibanya hukum, atau susulan-susulan. Seperti kabayaniha, sebagaimana hadis menjelaskan li sholati atas kewajiban salat dalam Quran. Wa zakati, dan hadis menjelaskan tentang kewajiban zakat yang notabene diperintahkan pertama oleh contoh wa ita'un zakati, dan wajib mengeluarkan zakat. Nanti Rasulullah itu melihat dengan wahyunya, Rasul menggambarkan ini loh yang wajib zakat. Kemarin kita bahas ada hewan yang wajib kita zakatin, ada barang dagangan yang wajib kita zakatin, ada emas perak, ada pertambangan, ada pendaman zahili, itu yang wajib kita zakatin. Dijelaskan oleh Rasulullah. Padahal dalam Quran perintah zakat secara global saja, tidak sampai detail. Sampai kita mengenal kemarin kata Abi Suja apa?
Dalam Imam Syafi'i, wajibnya zakat onta itu kalau sudah punya 5 ekor, maka 1 ekor kambing wajib dulu. Dijelaskan, wa minhan naddu illa majalil izdihad. Dan dari sunnah, wa minha an-nadru, timbullah pemikiran ila majalil izdihadi, untuk masuk ke wilayah atau lapangan kalau sudah ijtihad, maka para ulama sepakat untuk melihat hukum dari hadis atau Quran, disebut ijma. Ijma ini hasil ijtihad. Masya Allah. Bayangkan, kalau kita hanya mengamalkan segala aspek perbuatan kita hidup sehari-hari dari Quran dan hadis tanpa mengetahui bagaimana cara menjabarkan Quran dan hadis, repot kita. Alhamdulillah, kita punya landasan kumpulan para ulama yang beristihad untuk kemudian bersepakat dalam kebaikan untuk mengarahkan kita memahami Islam secara sempurna melalui ijma'nya mereka. Nanti akan timbul yang disebut dengan kias. Karena muslim itu kompleks. Ada yang hidup di Indonesia, ada yang hidup di Maroko, Asia Tenggara, Afrika, ada yang hidup di Eropa, yang hidup di Antartika, di Amerika, di semua benua Islam itu ada. Maka ini harus melihat kemaslahatan pribadi-pribadi yang hidup di negara masing-masing. Itu berlaku hukum Islam, berlaku hukum agama kalau mereka menggunakan kias. Kias itu apa? Analogi. Karena setiap agama perintah tidak berdiri sendiri kecuali melihat kondisinya. Nah, untuk berkomakan agama melihat dari kondisi itu disebut kias. Coba bagaimana mengamalkan agar kalian disebut sunnah Rasul pada saat mengenakan peci. Di zaman Rasulullah tidak ada peci hitam. Kalau tidak ada kias, kalian tidak kebagian sunnah. Padahal Rasulullah selalu memakai kata Rasulullah, ta'ammamat. Ta'ammamu, bersorbanlah kalian. Ta'ammamat, sungguh para malaikat pada saat sholat selalu mengenakan sorban. Itu perintah, itu anjuran. Rok'ataini bil amamati khairun min sab'ina roka'atin bila amamatin. 2 rakaat mengenakan amamah lebih baik daripada 70 rakaat tanpa amamah. Sementara amamah di kita tidak ada, maksudnya jarang amamah. Karena amamah ada kalau ke Yaman misalkan kayak yang di Belit itu. Kalau misalkan ke Bangladesh mah cukup yang belenong begini nih, kelihatan wajahnya, kopiahnya yang celek sedikit. Kalau di sini ini amamah. Siapa yang menyebutkan ini amamah? Kias. Kenapa? Yang disebut amamah adalah lingkaran kain yang dibalutkan, yang dikenakan di bagian kepala. Ya amamahnya orang Indonesia, ini amamah ini hanya dalam bentuk kias. Karena tidak mungkin kita mengamalkan sesuatu yang di luar koridor Rasulullah Sallallahu Alaihi. Agar koridor tetap kita gunakan, agar perjalanan perintah Nabi kita tetap pakai, tapi juga kita melihat kemaslahatan yang ada dan ketidakrepotan kita. Karena tidak ada sesuatu dalam agama yang merepotkan. Bagaimana kita mencapai kesunahan tanpa harus meninggalkan sesuatu kebiasaan? Maka dipakaikanlah ini kias yang membolehkan, yang kita menjadikan sikap moderat, sikap luas pandang dalam agama. Itu kalau ilmu kiasnya sudah tinggi, sudah bagus, insya Allah bakal paham. Maka tarikh tasih ini masuk kepada wilayah pembangunan hukum agama. Dalam Islam itu ada 4. Pertama Quran, yang kedua yang ketiga ijma hasil ijtihad, yang keempat akan dibahas besok insya Allah. Wallahu